لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله الذي بعث الله للناس بشيرا ونذيرا صلاة وسلاما عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشهيدين. Kaifa halukum jami'an ikhwah, mana kabarnya? Semoga baik-baik selalu. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini adalah majelis ke-9. Dan insya Allah kita sudah sampai setengah kitab. Nah, target saya nanti mungkin kisaran 2 sampai 3 pertemuan lagi. Berarti kemungkinan akan selesai di pertemuan ke-12. Ya, insya Allah. Karena bab yang di belakang, ya, di akhir kitab itu bisa cepat diselesaikan. Sifatnya tambahan, seperti ada misalnya pembahasan mausul, ya, sebagaimana jazariyah, itu bisa dibahas dengan cepat. Adapun bab-bab yang sekarang kita bahas ini, itu rata-rata paling teori-teori tajwid yang mesti perlahan-lahan ya dijelaskan agar paham, baik teorinya maupun prakteknya. Baik, kita mulai sekarang masuk bab mad, babul mad. Nah, bab ini termasuk pembahasan tajwid yang paling kompleks, ya. Paling kompleks ya. Tapi sebenarnya prakteknya mudah, ya. Prakteknya mudah. Teorinya kompleks, tapi prakteknya mudah. Karena mad ini kalau salah, ya misalnya madnya mesti dibaca 6 harokat, kita baca cuma 2 harokat atau 3 harokat, jatuhnya memang lahan khofi. Ya, dalam bab lahan musik lahan khofi, ya. Dan tidak berdosa kalau tidak disengaja. Tapi sebagian ulama seperti Mu'attibi, kalau kita terus-menerus dengan lahan khofi, maka bisa menjadi lahan jali. Bisa menjadi lahan jali yang akan lebih buruk dari lahan jali kalau kita terus-menerus dalam melakukan kesalahan lahan khofi tersebut. Salah satu hukum tajwid yang kalau kita salah padanya masuk lahan khofi itu adalah bab mad. Ya, mad ini kita nanti rinci teorinya, untuk prakteknya nanti bisa lebih mudah seperti itu. Baik, babul mad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimina. Amin. Qala al-Imam Uthman bin Sulaiman al-Murad al-Agha rahimahullahu ta'ala fi kitabih babul mad. وعرف المد بهذا الحد إطالة الصوت بحرف المد حروفه واو وياء وياء وألف وياء وألف سكن عن جنس كفى وفي وفو واللين منها الياء وواو سكن من بعد فتح إنه كيف قولنا والمد قل أسبابه شيئان همز سكون وله اسمان أصل إذا المد خلا عن السبب فرع إذا بواحد منه اصطحب وهاء مضمر وشبه وجد بين محركين وصلا انبدا لكن معا أرجي فألقي سكني واقصر لدى يرضه فوق المؤمن وتقصر الهاء عقب الإسكان وفي غير يخلد فيه الفرقان Saya baca dulu ya. Babu ahkamil mad. Fil maddi ahkamun thalathatun wajibu wa jaizun wa lazimun fal wajibu an ta'tiyal hamzatu ba'da harfi mad fi kalimatin muttasilan hadha yu'ad wa abduhu arba'an wa khamsan intasil wa khudhuhuma idza waqafta wastatil wa jaizun munfasilun wa badalu mu'aridun lil waqfi fal munfasil
an ta'ti al-hamzatu ba'da al-maddi fi kilmatayn ka ila ashaddi wajaza fihi min tariq asy-Syatibi arba'atun wa khamsatun ya sahibi wa inna qad taqaddamul hamzi ala maddin ka amanu fasami badala faqsurhu illam ya'ti ba'dahu sabab wa in atal fa'mal bidzalika sababu wa 'aridun in ja'a ba'da al-layli wal mad waqfan 'aridut taskini kanahwi min khawfin wa min sabili bil qasri qifal wasli wa taqwidi wa lazimun in ja'a ba'da harfi mad sukunu nisriyun wa yaqulu mad. Soalnya kita akan habiskan bab mad ya. Kalau di bab ini ada 5 bab, insyaallah kita akan bahas. Saya jadi baca dulu. Insyaallah targetnya hari ini bab mad selesai. Babu aqsamil maddil lazim walazimul maddillah aqsamu arba'atun bayyanaha al-kalam kilmin wa harfin wa kullum minhuma mutaqqarun mukhaffafun qad ulima harfi nisukun ja'a ba'da maddil harfi kilmin bi kalimatin wujud mutaqqarun nisukun wa ulima mukhaffafun in kana laysa mudghama walazimul harfi kam asalna qaswa kulluha bi awwalis suwar tahas Allahu lana wa az-zakarain abdul sahih ta'rifil wajhaini aslan fi ahrufi fawatih iswar jumlatu ahrufi fawatih iswar silhu suhairun man qata' arba' ashar famuddatan asal naqus tawila wa khudh bi'ainil wasl wa tafila wa qsur bi rahfi hayyin kulli harfi wa sammihi maddan tabi'i harfi wa sammi harfa alifin fil addi harfan thulathiyan bi ghairi maddi akhir babu anwa'il 'aridil waqf wal waqfu maddun 'aridun lahu wa mad muttasilun wa 'aridun min ghairi mad faqif 'alaiha bis sukun kayfa mar washmin biha raf'an wa raf'an wajar wa la tujiz ruman bi wajhin illa in kana hadha al wajh jaza wasla al ishmamu dhammu ash-shafatayn duna sawtin ba'ida نطق السكون والرمو وأخذ الصوت بالمحرك يسمعه كل قريب مدرك وامنع لوجه الرام والإشمام في 5 تأتيك بالتمام في النصب ميم الجمع طال الشكر هاء المؤنث سكون نصر والخلف في هاء الضمير بعد يا أو واو ضم وكسر رويا. Ini selesai. Setelah bab mad itu adalah bab masalah sifat huruf ya. Itu kita bahas. Jadi ntar besok kita setelah bab mad ini kita bab selanjutnya setelah bab sifat. Jadi tuntas pembahasan makhraj sifat. Nah, sekarang kita pengembangan dalam tajwid. Baik, sekarang babul mad. Bab mad. Apa itu mad? Nah, mad itu secara bahasa artinya adalah al-maqtu wa ziyadah atau iqalatus saut, ya, memanjangnya suara atau tambahan suara. Kalau misalnya kita bilang a itu satu huruf. Tapi kalau kita bilang a atau misalnya itu namanya panjangnya suara atau tambahan suara. Kalau tadi kita bilang a itu satu, tambah a jadi 2, jadi 5 a sampai 6, itu namanya pemanjangan suara. Iqalatus saut atau ziyadah. Ada istilahnya iqalatus saut bi harfil maddi inda mulaqati hamzin aw sukun. Ya, jadi istilah adalah memanjangkan suara dengan huruf mad. Apa saja huruf mad? Huruf mad itu ada 3 yang kita sudah ketahui secara bersama, yaitu alif, waw, dan ya. Kalau dalam ilmu tajwid, 3 huruf ini namanya huruful mad. Kalau dalam ilmu nahwu, ini masuknya huruful illah. Perbedaan istilah dan penggunaan. Iqalatus sauti bi harfil maddi 'inda mulaqati hamzin aw sukun. Itu adalah pemanjangan suara dengan huruf mad ketika bertemu dengan hamzah atau sukun. Ya, jadi mad itu sebabnya 2. Ada yang disebabkan dengan hamzah, ada yang disebabkan dengan sukun. Nah, tapi apakah ini mutlak? Ya, ini adalah gambaran umum. Karena ada mad bisa terjadi mad tanpa bertemu hamzah dan sukun. Yaitu misalnya ketika mad yang kita namakan sebagai mad asli atau mad tabi'i, maka dia tidak bertemu dengan hamzah dan sukun. Dia hanya cukup bertemu dengan huruf mad saja. Adapun definisi dengan mulaqah
mulafah hamzah au sukun itu adalah definisi sebenarnya untuk mad far'i. Mad far'i. Baik. Coba boleh dibuka PPT untuk memudahkan pemahaman. Ya, di sini jadi di bait-bait tadi itu adalah penjelasan seputar mad dan definisi-definisinya dan pembagian-pembagiannya. Baik. Nah, ini adalah diagram untuk memudahkan kita melihat klasifikasi pembagian mad. Nah, bisa lebih fokus nanti yang ke bagian hijau-hijaunya. Saya beri stabilo itu, yaitu adalah untuk memudahkan kita memahami. Al-maddu lahu qisman. Mad itu punya dua bagian secara garis besar. Pertama ada mad asli dan kedua ada mad far'i. Ada mad asli, ada mad far'i. Sekarang kita fokus ke mad asli dulu. Walahu thalatu suwarin, dia punya tiga bentuk. An yakuna, pertama dia bisa dalam bentuk-bentuk. Sebenarnya ini hanyalah rincian saja untuk memahami kita paham. Intinya sama sebenarnya. Jadi menurut diagram ini, ya ini saya sadur dari kitab Taisir Rahman fi Tajwidil Quran. Boleh ntar saya coba share PDF yang kalau saya punya ini cetak. Ini kebetulan di kitab tersebut saya screenshot ya, dan alhamdulillah dapat diagram ini mudahkan kita paham. Ada tiga bentuk mad asli. Pertama tabitan fil wasfi wal waqf. Jadi mad asli itu ada yang dia tetap pada keadaan wasal, pada waqaf. Tetap apa? Tetap dibaca mad. Ya, mad itu pokoknya lebih dari satu sudah dinamakan mad. Nah, nanti emang ada klasifikasi. Kalau dua harokat bukan mad, tapi namanya qasr. Nanti ada klasifikasi lain. Intinya dia ada mad asli, baik dia wasal ataupun waqaf dibaca dengan mad. Contohnya apa? Di sini ada kata yunadunak ya. Yunadunak ya, yunadunak. Atau ada kata yuqimun ya. Kita lihat misalnya yuqimun atau yunaduna. Kalau misalnya kita baca contoh yuqimun misalnya kita baca di ayat Al-Baqarah ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata ila akhir ayat. Misalnya kita pengen waswaqaf yuqimun wa yuqimun ya, kalau kita berdiri di sini nanti bisa jadi mad arid ya kan, misalnya 246. Tapi intinya dia tetap dibaca mad. Nggak boleh kita baca wa yuqimun. Wa yuqimun. Nggak boleh. Kalau begitu nggak ada madnya. Tapi kita minimal mesti baca dengan dua harakat. Wa yuqimun. Itu waqaf. Kalau wasal gimana? Tetap dibaca mad. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yuqimuna sholata. Tetap dibaca mad. Ya, jadi itu dia tetap pada dalam keadaan wasal atau dalam waqaf tetap dibaca mad. Yang kedua, sabitan fil waqfi dunal wasl. Dia tetap dibaca mad hanya pada kondisi waqaf. Tapi kalau wasl nggak dibaca mad. Contohnya apa? Kalau misalnya nanti kita namakan mad riwab. Mad riwab. Ya, jadi dia mad tabi'i yang bertanwin di akhir kalimat. Ya, di akhir kalimat. Nah, maka dia kalau kita waqaf di kalimat tersebut, ya maka dibaca mad dua harokat saja. Tapi ketika di wasl maka tidak dibaca mad. Contohnya ada sini wakila, hasiba, alima. Misalnya dalam suatu kalimat, innallaha kana aliman hakima. Aliman hakima. Kita lihat, aliman hakima, hakimanya dibaca mad tapi alimannya tidak dibaca mad. Kenapa? Karena aliman di situ dia wasal. Ya. Jadi nggak boleh dibaca aliman hakima. Nggak boleh. Karena dia wasal dalam kondisi wasal atau ingin bertanwin tidak boleh dibaca. Atau dari isim maksur. Isim maksur itu istilah bahasa Arab ya. Isim maksur itu mudahnya kita memahami kayak bentuk ya bengkok ya, atau alif bengkok gitu isim maksur. Ya contohnya ada misalnya muda, musalla, muzza. Nah ini dia baca mad ketika waqaf saja. Ketika dibaca wasal maka dia hilang. Atau misalnya alif marsum alaiha sayakunu mustaqim. Ini nanti juga masuk ke pembahasan al-alifus sab'ah. Al-alifus sab'ah. Lakinna ana ya
lakinna, anna, dan seterusnya. Ada 7 macam alif yang khusus di dalam Al-Quran. Dan untuk riwayat Hafs, ya, ini lakinna ketika wakaf maka kita baca mat. Lakinna, tapi ketika wasal, lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Kalau yang rajin kahfian Jumat, hari Jumat pasti tahu berarti. Lakinna huwallahu rabbi. Nah, dia kalau wakaf dibaca mat. Lakinna. Tapi kalau di wasal dia dihilangkan. Lakinna huwallahu. Baik. Ada lagi yang ketiga, tabitan fil wasli dunal waqf. Dia tetap dibaca mat kalau di kondisi wasal. Ya. Tapi kalau wakaf justru malah nggak dibaca mat. Katanya apa? Silah hak dhamir. Ada hak dhamir. Dalam bahasa Arab kita mengenal dengan hak dhamir. Hak dhamir itu adalah hak yang menjadi kata ganti dari huwa. Ya, jadi dhamir itu adalah dhamir muttasil, dhamir munfasil. Nah, di sini maksudnya dhamir muttasil. Contohnya misalnya inna rabbahu kana bihi basira. Nah, mana hak dhamirnya? Rabbahu dan bihi. Nah, itu namanya hak dhamir. Kalau kita misalnya wasal, maka tetap dibaca mat. Ya, tetap dibaca mat. Inna rabbahu kana bihi basira. Rabbahu kana bihi basira. Kalau nggak pakai mat gimana? Inna rabbahu kana bihi basira. Ya kan? Jadi satu harokat itu nggak boleh. Tapi kalau kita wakaf, maka dibaca sukun tanpa mat. Misalnya kita ingin berarti di rabbah, maka dibaca sukun. Inna rabbah. Diulang lagi. Inna rabbahu kana bihi basira. Seperti itu kira-kira. Ya. Lalu misalnya mat tabi'i waslan walladhi yatahawwal li'aridi lisukun waqfan. Ya, contohnya misalnya ada mat yang sebenarnya dia masuk mat arid. Nanti kita belum bahas rincian, dari rincian sini. Nah, jadi ada mat arid. Dia ketika wakaf dibaca mat, tapi ketika nanti diwasal dia nggak dibaca mat. Contohnya misalnya al-alamin. Kalau kita baca al-fatihah ayat 2. Ketika kita wakaf misalnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin. Al-alamin 246, ya kan? Tapi kalau kita ingin mewasalkan ke ayat berikutnya, maka tidak boleh dipanjangkan. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, gitu seperti itu. Jadi dia jatuhnya ya dia dibaca mat arid ya seperti itu. Baik. Oke, lanjut yang bagian far'i. Nah, ini intinya apa? Intinya kalau mat asli itu ya dia tidak disebutkan hamzah dan sukun. Karena intinya seperti itu. Ini hanya rincian tambahan. Intinya mat asli itu dia tidak disebutkan oleh hamzah dan sukun. Dia yang penting ada alif, ada ya atau waw. Yang sebelumnya adalah harokat yang sesuai dengan huruf tersebut. Kalau alif sebelumnya fathah, kalau ya sebelumnya kasrah, kalau waw sebelumnya dhammah. Berbeda nanti kalau misalnya ya dan waw sebelumnya fathah, maka itu dimaksudkan nanti mad lin. Contohnya misalnya ya waw, qaf, waw, mim. Waw sebelumnya fathah, huruf qaf berfathah. Nah, itu namanya mad lin. Yang paling banyak contoh lin di surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy ya, tapi sebelumnya fathah. Ya, ini namanya mad lin. Ya, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, adapun far'i, far'i ini sangat rinci. Namanya juga far'i. Far'i itu apa? Dalam bahasa Arab artinya cabang. Jadi mad far'i ini mad cabang. Memang banyak cabang. Intinya untuk far'i ini kita mungkin angkat dari diagram ini atau dari tabel dari diagram ini. Jadi ada yang disebutkan lafaz, ada yang disebutkan makna. Nah, kita fokus ke lafaz dulu. Karena kalau makna ini nanti mainnya udah qiraat. Ya, maksudnya misalnya ada mat ta'zim. Tapi ini kita nggak bahas ya. Mat ta'zim itu jadi mat yang menunjukkan makna mubalaghah. Makna mubalaghah atau mat ta'zim itu mat penghormatan.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam tarik Thaibatun Nasyr, misalnya kita membaca mad jaiz munfasilah 2 harokat. La ilaha illallah. Jadi kalau kita pakai syatibiyah, pakainya 4 harokat. La ilaha illallah. Tapi kalau pakai mad ta'zim dalam tarik Thaibatun Nasyr, kalau jaiz munfasilah 2 harokat, dalam kondisi tertentu nanti dia ketika bertemu lafzul jalalah atau kalimat tauhid, ya, lam yang menunjukkan makna tauhid, la ilaha illallah dalam kalimat tauhid, maka dia ada hukum mad ta'zim yang memberikan penegasan bahwa tidak Tuhan yang berarti sebab dari Allah. Maka lamnya dipanjangkan. La ilaha illallah. Tapi pada kondisi lain ketika jaiz munfasil yang lain, misalnya di ayat ya ayyuhalladzina amanu, dia baca 2 harokat. Ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kalau untuk lafaz ini la ilaha illallah khusus 4 harokat mata. Tapi ini hanya tambahan dan ini nggak dibahas ya. Insya Allah kalau kita bahas tentang riwayat Hafs dan Asim, membedah riwayat Hafs, ini kita akan ngomong bahasan maknawi ini. Tapi kita nggak fokus ke maknawi, kita ke lafzi saja. Lafzi ada 2 sebabnya, ada sebab hamzah dan ada sebab sukun. Ya, sebab hamzah dan sebab sukun. Nah, untuk sebab hamzah ada 3. Ada mad munfasil, ada mad munfasil, ada mad badal. Ya, ada mad munfasil, ada mad munfasil, ada mad badal. Muttasil, munfasil, dan badal. Muttasil namanya juga bersambung, ya. Muttasil itu bersambung. Ada definisi dari para ulama. Mad muttasil itu gimana definisinya? Selain definisinya bertemu mad tabi'i bertemu dengan hangat hamzah dalam satu kalimat. Itu kan umum ya. Terus wajib, wajib? Karena dia wajib dibaca 4 sampai 5 harokat. Tapi ada satu klasifikasi lain dari para ulama ahli qiraat tentang muttasil, munfasil, dan lazim nanti. Mad muttasil itu gimana klasifikasinya? Membedakan dengan mad lain. Klasifikasinya gimana? Ittafaqal qurra'u fi maddihi wa ikhtalafa fi miqdarihi. Ittafaqal qurra'u fi maddihi wa ikhtalafa fi miqdarihi. Ya, betul. Ya. Saya ulangi ya, ini baru dicatat ya. Sekaligus melatih mendengar sekalian menulis. Ini saya nggak masukin PPT sengaja biar bisa dicatat. Karena ini sebenarnya nggak terlalu penting, tapi memang ini membedakan aja. Mad muttasil itu gimana? Klasifikasinya ittafaqal qurra'u fi maddihi wa ikhtalafa fi miqdarihi. Jadi para ulama itu bersepakat bahwasanya mad muttasil ini memang mad. Kenapa? Karena dia dibaca lebih dari 2. Nah, ini dalam definisi mad itu yang dibaca lebih dari 2 itu mad. Kalau dibaca 2 itu namanya qasr. Nah, seperti itu. Jadi para ulama sepakat mad muttasil ini dibaca mad. Waqtalafa fi miqdarihi, dan berselisih tentang kadar panjang. Kenapa berselisih? Karena mad muttasil ini bisa dibaca 4, bisa dibaca 5 harokat. Bisa lihat tuh yang hijau yang bawah. Hukmuhu al-wujub miqdaruhu 4 atau 5. Arba' atau 5 harokat wa yajuzu 6 harokat idza kana mutatarrifan mawqufan alaihi. Jadi panjangnya 4 atau 5. Bisa 6 kalau di akhir bisa 6 kalau di akhir kalimat. Gitu kan. Nah, jadi itu klasifikasi muttasil. Jadi saya ulangi. Mad muttasil ittafaqal qurra'u fi maddihi. Para ulama ahli qiraah bersepakat tentang status mad dari mad muttasil wa ikhtalafa fi miqdarihi, dan mereka berselisih tentang kadarnya. 4, 5, 6. Tapi 6 ini khusus ketika waqaf ya. Khusus ketika waqaf. Contohnya apa? Bisa as-sama, ma, al-malaikah. Intinya mad tabi'i ketemu dengan hamzah dalam satu kalimat seperti itu. Yang kedua mad munfasil. Munfasil itu ittafaqal qurra'u ikhtalafal qurra'u fi maddihi wa miqdarihi. Saya ulangi, ikhtalafal qurra'u fi maddihi wa miqdarihi. Para ulama ahli qiraah
berbeda pendapat tentang status matnya munfasil dan kadarnya. Nah, kenapa makanya munfasil ini dinamakan mat jawaz atau mat jaiz? Karena dia panjang itu bisa dari 2 sampai 6. Bisa dari 2 sampai 6. Ya. Makanya dia nanti, kenapa para ulama berselisih tentang status matnya? Karena kalau dibaca 2 harokat nanti bukan mat namanya qasr, tapi masuk klasifikasi mat. Nah gitu ya. Jadi qasr itu masuk klasifikasi mat, tapi ketika disebutkan secara spesifik dia namanya qasr. Seperti itu. Mat itu hanyalah rumahnya. Nah, dalam rumah itu ada qasr, ada tawassut, ada isbah. Nanti ada penjelasan lebih selanjutnya. Ya, jadi intinya para ulama berbeda tentang status mat munfasil dan berbeda juga tentang kadarnya. Jadi kadar mutasi munfasil itu bisa 2 sampai 6. Tapi ini jadi catatan ya. Catatan. Untuk riwayat Hafs an Asim, nanti juga ada bab khusus yang membahas masalah ini. Untuk riwayat Hafs an Asim dari Thariq Syatibiyah, itu munfasil itu hanya boleh dibaca 4 harokat sampai 5. 4 sampai 5 harokat. Ya. Kok bisa dibaca 2? Nah, 2 itu nanti untuk riwayat lain atau Thariq lain. Karena kan ini kita kalau bahas hukum tajwid ini juga lintas qiraat sebenarnya. Ya, walaupun nanti ada perbedaan seperti itu. Nah, kalau kita bahas lintas qiraat memang mat munfasil ini 2 sampai 6. Kalau muttasil itu sepakat matnya, tapi bedanya cuma 4 sampai 6. Enggak boleh 2. 3 lah, paling minimal 3. Ada qiraat yang membaca muttasil dengan 3. Jadi tadi saya ulangi, kalau mat munfasil apa? Ikhtalafal qurra'u fi maddihi wa miqdari. Jadi mat dia berselisih tentang status matnya dan juga berselisih tentang kadarnya. Yang ketiga mat badal. Nah, kalau mat badal dia ini termasuk yang disebutkan Hamzah ya. Hukumnya juga jawaz. Mat badal ini dia nggak ada definisi secara khusus ya. Nanti itu dilazim. Bahkan itu dilazim, mat lazim. Kalau mat badal ini semua turunan dia. Ya. Dia turunan dari munfasil bisa, dari tofi'i juga bisa. Ya, ini mat badal. Tapi dia dibikin khusus karena punya hukum tersendiri. Mat badal itu apa? Mat badal itu dia mengganti hamzah yang disukunkan pada kalimat tersebut. Contoh misalnya ada lafaz amanu. Amanu. Badal tadi mengganti. Amanu asalnya itu akman. Asal katanya akman. Atau iman, asal katanya iman, asal katanya seperti itu. Nah, untuk memudahkan pengucapannya, maka orang Arab itu mengganti hamzah yang sukun tersebut, hamzah kedua sukun itu diganti, dibadal dengan huruf mad yang sesuai dengannya. Kalau akmanu sebelumnya maka diganti dengan alif. Kalau ikman sebelumnya kasrah diganti dengan ya. Ada lafaz uktiya. Uktiya karena sebelumnya dhammah diganti dengan waw. Jadi utiya. Jadi contoh 3 tuh ya, amanu, iman, atau utiya dan seterusnya. Nah, kalau dalam riwayat Hafs dibaca cukup 2 harokat. Cukup dibaca 2 harokat. Adapun qiraah lain memang ada yang membaca sampai 4 sampai 6 seperti riwayat Warsh. Misalnya innalladzina amanu dibaca innalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Untuk riwayat Hafs cukup dibaca dengan 2. Baik, ini khalas itu hamzah. Karena sebab sukun. Untuk sebab sukun ada mad. Arid disukun. Al-mad dan arid disukun. Mad arid apa? Arid itu mad yang bisa dibilang palsu, palsu juga. Mad yang tidak asli lah. Jadi dia tuh al-arid itu secara bahasa dia itu berhenti atau waqaf yang sebenarnya dia bukan waqaf yang asli. Ya, karena kalimat tersebut sebenarnya masih bisa diwasalkan. Karena al-aslu fil qira'ah al-waslu. Al-aslu fil qira'ah al-waslu. Asal dari bacaan itu wasl. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus kita aslinya wasl. Aslinya, asalnya. Ya, tapi ada kondisi wakaf karena wakaf itu juga termasuk yang disunahkan.
dalam Quran itu kita wakaf agar bisa memahami ayat, ya kan? Dan juga untuk bisa memisah mana ayat pertama, mana ayat kedua, mana yang punya ta'aluk antara makna, dan terus maka ada wakaf. Nah, mad arid sukun ini kenapa dia berhenti karena sukun? Karena sukun sukun ini bisa sukun asli atau sukun arid. Asli itu karena memang kondisi kalimat tersebut memang sukun, atau kalimat tersebut memang dia sebenarnya belum sukun, belum saatnya wakaf sebenarnya. Nah, namanya madul arid disukun. Nah, contohnya banyak ya. Mad arid disukun itu juga misalnya dia mad tabi'i yang berada di akhir kalimat. Ingat, akhir kalimat bukan akhir ayat. Ya, jadi tidak selalu mad arid disukun itu terjadi pada akhir ayat. Bisa saja kita membaca mad arid disukun itu di akhir kalimat, tapi itu belum akhir ayat. Misalnya ketika kita membaca suatu kata yang itu dia berhenti, bisa berhenti karena ada tanda wakaf, atau memang bisa wakaf di situ, maka diperkenankan untuk wakaf walaupun belum akhir ayat. Nah, jadi patokannya itu akhir kalimat atau akhir baca, bukan akhir ayat, seperti itu. Contohnya apa? Misalnya al-alamin nasta'in, ya. Jadi al-alamin matobi'i aslinya, al-nasta'in juga aslinya matobi'i, ya kan? Aslinya mereka matobi'i semua, tapi karena mereka berada di akhir kalimat, akhir ayat, maka dia berlaku hukum mad arid disukun. Yang panjangnya bisa 2, 4 atau 6. Ya, mau 2, 4 atau 6. Atau yang sifatnya madlin. Ya, misalnya khauf, bait, ya misalnya contoh di Quraisy paling banyak contoh linnya. Li'ila fi Quraisy, ila fi rihlat asy-syita'i was-shayf. Boleh dibaca shaif, boleh dibaca shaif, boleh dibaca shaif. 24. Nah, jadi berlaku untuk mad tabi'i atau mad lim yang mereka berada di akhir kalimat sehingga menghasilkan hukum baru, yaitu hukum arid disukun. Nah, nanti ini ada rinciannya, ya. Mad arid disukun ini ada mad arid disukun yang seperti ini, ada yang dia mad muttasil. Jadi ada mad muttasil yang dia berada di akhir kalimat, masuk ke hukum arid juga. Kayak misalnya di sini ada contohnya as-sama, atau misalnya faqadaba, itu mad muttasil berada di akhir kalimat. Nanti ada rinciannya gimana dia berhentinya. Kalau secara umum, ya, untuk muttasil di akhir kalimat dibaca dengan 4, 5, 6. 4, 5, 6. Boleh pakai 6. Jadi ingat, jadi muttasil dengan 6 harokat itu khusus untuk muttasil di akhir kalimat saja. Adapun kalau misalnya as-sama ini, dia masih dalam rentetan kalimat dan kita nggak wakaf, jangan dibaca 6. Untuk riwayat Hafs. Ya. Misalnya minas sama'i ma'a, 4 sampai 5. Tapi kalau kita wakaf lebih panjang, boleh 6 harokat. Minas sama' boleh seperti itu. Jadi ada insya Allah ada rinciannya nih. Jadi bagaimana kita mengklasifikasi mad arid yang nulis sukun karena mad tabi'i atau madlin, dan mad yang mad arid karena dia muttasil. Dia ada rinciannya dan sebagainya. Bisa lihat. Nah, ada juga mad arid sudah selesai, sekarang mad lazim. Nah, mad lazim kalau tadi muttasil ittafaqal qurra fi maddihi wa ikhtalafa fi miqdarihi. Munfasil ikhtalafa al-qurra fi maddihi wa miqdarihi. Kalau lazim, nah lazim ittafaqal qurra'u fi maddihi wa miqdarihi. Ya. Ittafaqal qurra'u fi maddihi wa miqdarihi. Jadi para ulama ahli qiraah bersepakat tentang status mad lazim dan juga bersepakat dengan kadar berapa kadar mad lazim, 6 harokat. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Karena dalam Al-Qur'an mad yang paling maksimal itu 6 harokat. Di qiraah manapun. Ya, tidak ada yang sampai 12, sampai 20 yang boleh. Ya. Itu boleh kalau di adzan. Adzan diperbolehkan sampai 20 harokat, 12 harokat lah. Boleh. Makanya kalau adzan panjang itu nggak salah. Ya. Tapi kalau Al-Qur'an kalau dipanjang-panjangkan atau dipanjang-panjang lebih dari 6, itu yang bermasalah. Ya, lazim jadi saya ulangi, ittafaqal qurra'u fi maddihi wa miqdarihi. Jadi para ulama qiraah bersepakat tentang madhi dan kadar. Ada umum, ada 2, lazim qilmi dan lazim harfi.
kalau kilmi ingat ya, kalau kilmi itu mad tabi'i bertemu dengan sukun di dalam satu kalimat. Kalau harfi di dalam satu huruf. Jadi hubungannya ini atau tinjauannya kalimat atau huruf, gitu kan? Kalau kilmi dari kalimat itu susunan huruf ya. Yang ini kalau belajar bahasa Indonesia jangan ketukar kalimat sama huruf. Kalau huruf satu, A itu huruf. Tapi kalau misalnya saya ngomong ayam itu kalimat, itu kata. Saya keliru. Kata dan huruf dan kalimat. Lazim kilmi itu dalam satu kata dan kalimat. Ya kalau harfi itu huruf, kalau kilmi itu kata. Karena kalimat dalam bahasa Indonesia itu artinya kata, bukan kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Arab jumlah. Itu sering kata-kata kadang-kadang. Nah, kalau lazim kilmi dibagi dua. Nah, ini juga berlaku untuk harfi. Ada mutaqal dan mukhaffaf. Kalau mutaqal itu dia ketemu dengan yang bertasydid dan diidghamkan. Contohnya misalnya adalah lafaz jan atau al-qammah atau al-haqa atau al-dhalim. Ya, di situ mad tabi'i ketemu dengan lam yang bertasydid. Lalu diidghamkan, maka dinamakan dengan mad lazim kilmi mutaqal. Mutaqal itu pertama sebabnya bisa dua, karena dia bertemu yang bertasydid, ya. Yang kedua karena dia dipanjangkan dalam harokat. Apa arti mutaqal? Taqal dari bahasa Arab. Taqil itu berat. Berat artinya bacanya memanjang. Harokat itu panjang. Jadi kalau besar berat. Nah kalau mukhaffaf, ya itu dia ketemu dengan sukun, huruf yang sukun, bukan huruf yang tasydid. Nah, dalam Al-Quran mutaqal itu banyak ya kilmi. Contohnya ada jan, misalnya jan, atau misalnya di situ apa kata itu? At-Tammah ya, di surat At-Tammah itu berarti di An-Nazi'at ya. Fa idza ja'atil qammatul kubra, atau misalnya di surat Abas fa idza ja'atis shaqqah, atau di Al-Fatihah 7 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, seperti itu kira-kira. Lazim kilmi mutaqal, satu kata, jadi satu kata. Jadi dia mesti 6 dibaca 6 harokat. 6 harokat itu kadarnya gimana cara nyebutnya? Kadarnya satu alif itu 2. Tapi kalau misalnya 6, 3 alif. Hitungannya seperti itu kira-kira. Jadi misalnya bolin, huruf bolin. Asal lagi nih, lin. Lin. Linnya pakai tasydid ya, lin. Digabungin, waladdallin. Itu 6. Ya asalnya kan lin. Lin. Bolin harokat. Nah, kira-kira begitu. Kiaskan dengan yang lain. Ya, kira-kira itu sebagai perumpamaan. Ya, kalau mukhaffaf itu hanya satu di dalam Al-Quran untuk riwayat Hafs ya, di surat Yunus ayat 51 dan ayat 91. Surat yang sama. Itu kata apa? Ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Surat Yunus ayat 21. Ada juga di al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun ayat 51. Ya, al di sini dia sama-sama dibaca panjang, harokat. Nah, tapi membedakan apa? Karena dia mukhaffaf, karena dia nggak bertemu dengan tasydid. Itu yang menjadi pembeda dengan mutaqal. Oke, al-ana. Ada lagi sebenarnya satu lagi contoh untuk yang mad lazim kilmi mukhaffaf, yaitu di lafaz Allah. Untuk Allah sama az-zakarain. Ya, ada lafaz lagi tambahan di situ, nggak tercantum di situ. Ada lafaz Allah. Allah, jadi asalnya tuh Allah.
asalnya itu Allah, lalu dia nanti ada hukum matnya ditambah juga namanya ibdal atau tasjil. Jadi dibaca ibdal, tasjil itu cara baca. Tasjil dan ibdal itu cara baca, bukan mat. Ibdal tasjil. Ayat di surat apa? Surat Yunus ayat 59. Jadi cek, silakan dibuka mushafnya, itu 99, di situ ada Allah. Jadi saya lupa. Lanjutannya Allah. Saya lupa. Lanjutan lupa. Allahu apa gitu saya. Oh, Allahu am 'alallahi taftarun. Masalah ini. Qul Allahu a'adzina lakum am 'alallahi taftarun. Itu Yunus 59. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Di situ termasuk mat apa namanya? Mat lazim ilmi mukhaffaf. Satu lagi di surat Az-Zakarain. Allahu Az-Zakarain ini Afwan, saya salah. Itu yang Allah sama nanti Az-Zakarain itu nggak masuk ya. Jadi itu nggak masuk ke mukhaffaf. Saya keliru ya. Jadi itu nggak masuk. Jadi yang cukup masuk mukhaffaf itu hanya al-an saja gitu. Ya, karena dia kan ibaratnya sukun ya, bukan tasydid. Allah sama Az-Zakarain itu dia nggak masuk sama lazim harfi lazim kilmi mukhaffaf. Jadi untuk yang melazim kilmi mukhaffaf itu hanya satu, itu al-an. Minus 51 surat 1 tadi. Baik. Nah, itu udah kelas untuk lazim kilmi, misalnya lazim harfi, ada mutsaqal dan mukhaffaf juga sama. Bedanya di sini dia iktibarnya ada harf, bukan kil, bukan kata. Ya, contohnya apa? Untuk harfi ini banyaknya nanti di fawathihus suwar. Jadi ada pasal tentang fawathihus suwar ya. Tentang fawathihus suwar. Contohnya misalnya di mutsaqal alif lam mim. Kalau lazim harfi itu mutsaqalnya juga iktibarnya karena dia diidghamkan. Misalnya alif lam mim, lam mim. Ya di situ ada hukum idgham yang masuk ke situ, maka di situ masuk mutsaqal. Masuk ke lazim harfi mutsaqal. Nah, kalau yang mukhaffaf contohnya huruf yang tidak diidghamkan. Contohnya misalnya sin. Ya, huruf sin. Contohnya qasin. Atau misalnya di alif lam mim tadi, mimnya saja ya itu termasuk lazim harfi mukhaffaf. Jadi kadang-kadang di dalam fawathihus suwar itu bisa beragam, ada yang mutsaqal, ada yang mukhaffaf. Nah, rinciannya untuk lazim harfi, ya, mad lazim harfi itu ada 8 huruf, ya. Sebagaimana juga di Fathul Atfal yang saya sebutkan. Ya jama'uha hurufu kam asal naqas. Ya jama'uha hurufu kam asal naqas. Nah, itu lazim harfi itu. Kam asal naqas. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shad. Ada 8 huruf, itu adalah huruf-huruf mad lazim harfi. Ada kaf, ada mim, ada nun, ada qaf, ada shad, ada ain, ada sin, ada lam. Nah, nanti ada rinciannya. Dari 8 huruf itu ada yang dibaca cuma mad tabi'i, ada yang dibaca dengan mad lazim. Nah, yang dibaca dalam mad tabi'i terkumpul dalam suatu kalimat namanya hayyun bahur. Hayyun bahur. Itu Fathul Atfal juga ada di situ, hayyun bahur. Itu pokoknya misalnya ha, ya, o, ha, ro. Ha, ya, o, ha, ro. Hayyun bahur. Singkatannya gitu. Jadi misalnya contoh. Hamim. Haknya itu mad tabi'i.
bukan mad lazim karena cuma dibaca dua. Misalnya hamim ya, haknya itu mad tabi'i, tapi mimnya nah itu mad lazim, tapi mukhafaf seperti itu. Atau misalnya contoh lagi Yasin. Yasin, yaknya mad tabi'i, tapi sinnya mad lazim. Seperti itu. Lazim itu karena apa? Karena dia 6 harokat panjang. Nanti ada lagi pembahasan dia juga mau nggak didom. Nah, jadi kayak misalnya alif lam mim, lamnya itu mad tabi'i, mad lazim. Kenapa? Karena dia diidgham pada mim. Hayyun tahur, po misalnya, posin, po-nya juga mad tabi'i. Terus ha, misalnya di surat Maryam yang paling panjang Fawatihus Suwar itu yang paling panjang di surat Maryam ayat 1 ya ya di situ yang dibaca hanya dua huruf yaitu ha dan ya karena dia mad tabi'i ya mad tabi'i Fawatihus Suwar yang termasuk mad tabi'i. Jadi saya ulangi, dalam Fawatihus Suwar ada dua, ada yang masuk mad tabi'i, ada yang masuk mad lazim. Yang mad tabi'i hanya 6 huruf, hayyun, wahur, hayyun, wahur. Nah sisanya berarti mad yang mad lazim, gitu kan? Nah, atau ro misalnya, alif lam ro, ro-nya kan dibaca pendek, alif lam ro, masuk ke mad tabi'i seperti itu. Itu rincian. Jadi tadi langsung masuk ke Fawatihus Suwar juga ya. Jadi kam asal nakos itu lazim harfi. Ya. Untuk kam asal nakos itu lazim. Termasuk juga kam asal nakos inilah yang dibaca dengan panjang. Ya, lembar juga pak lazim ya. Jadi misalnya kaf di surat Maryam misalnya. Kaf ha ya ain shad. Yang kadang juga menjadi pertanyaan, ain di Fawatihus Suwar di surat Maryam 1 dibaca berapa harokat? Ya, di situ bisa dua, bisa dibaca 4, bisa dibaca 6. Karena ain di situ dia sebagai matli. Jadi dia adalah potongan huruf yang dia masuk ke sifat lin atau matlin, maka dia bisa dibaca 4, bisa dibaca 6. Maka dia mati hukumnya tawasud dan isbah. Berbeda dengan selain ain, ya, selain ain, maka dia mesti dibaca 6. Tapi dalam Thariq Syatibiyah, saya ingat ya, itu memang muqaddamnya dibaca 4. Jadi kalau kita baca Maryam ayat 1 ya, ini contoh paling banyak kan di Maryam ayat 1 ya. Jadi kafnya dibaca 6, ya-nya dibaca 2, ainnya dibaca 4 atau 6, tapi muqaddamnya yang lebih dahulukan itu 4. Shotnya dibaca 6. Ain juga boleh dibaca 6, boleh-boleh aja, tapi yang lebih muqaddam 4. Tuh, baru syat itu. Atau 6, bisa juga 6. Gitu. Baik. Jadi saya contohkan lagi. Ya ya ayyusad itu juga berlaku hukum tajwid. Ya, misalnya juga termasuk qasim mim. Qasim mim di surat Al-Qasas, Al-Qasas juz 20. Itu ingat ya, kita jangan sampai ini udah belajar tajwid ya, masih aja bacanya potongan hurufnya dengan vokalnya, bukan dengan vokal apa istilahnya. Jadi misalnya kita ngucapin alif lam mim bacanya alamah, ya kan? Atau misalnya kaf haya ain baca kahaya aso. Itu istilahnya apa? Mengucapkan bunyi umumnya, bukan mengucapkan potongan hurufnya, jangan. Ya, jadi jangan baca alif lam mim alamah, kaf haya aso, osama, gitu kan? Hama, yasa. Itu kan bukan potongan hurufnya. Yang kita baca potongan hurufnya, bunyi hurufnya lah, gitu kan? Kalau sin baca sin, jangan sa. Ya, kalau saya itu masuk ke vokal, gitu ya. Nah, kalau misalnya sin mim, kan potongan sin itu sin ya nun, pada mukmin, maka di situ berlaku hukum idgham bi gunnah. Jadi jangan sampai bacanya sin,
Di situ kok bisa dibaca izhar, padahal sin, mim, nun ketemu mim mesti dibaca dengan gunnah. Jadi kalau baca soal qasas, dibacalah hukum idgham bi gunnahnya. Di surat tadi Maryam, kaf ya ayu shad ikhfa, nun ketemu shad. Seperti itu, ikhfa titik dan semasang. Nah, jadi termasuk itu pembahasan masalah lazim ya, gitu. Baik, oke, cukup masalah itu. Lazim. Nanti sambil kita praktik ya. Oke, saya rasa cukup. Nah, sekarang next slide. Jadi, kalau materi yang kurang jelas sudah ditanya. Nah, ini biar lebih mudahnya kita pahami, coba lihat tingkatan mat yang tadi saya bilang. Jadi ada kelas yang bagian kiri, poster, waikul poster, tawassut, waikul tawassut, isbah, ataupun itu adalah kadar temponya. Yang sebelah kanan itu jenis matnya. Ya, coba contohnya, misalnya tingkatan mat dari segi kadarnya 2 sampai 6. Kalau 2 namanya poster. Kalau di atas 23 namanya waikul poster. Waik itu dalam bahasa Arab untuk isim tasghir. Jadi di atas sedikit, itu 3 kan gitu kan. Ada 2,5 nggak masuk ya, 3 bilangan bulat ya, bukan bilangan pecahan. Waikul qasr, ya, 3 harokat. Yang 4 namanya tawassut. Jadi tawassut ini bukan sifat huruf aja ya. Kalau kemarin kita membahas sifat huruf pada khoa, syiddah, tengah-tengahnya bainiyah atau tawassut. Itu sifat huruf. Tapi dalam mat juga ada tawassut. Nah, itu istilah lain untuk panjang yang memiliki panjang 4 harokat. Lalu faikut tawassut 5 harokat, lalu isbah adutul 6 harokat. Ini kadarnya. Jadi di atas 1 ini gitu. Jadi suatu harokat yang di atas 1 atau suatu vokal itu udah masuk hukum mat. Tapi rincian namanya beda-beda. Yang 2 namanya poster, yang 3 namanya faikut poster, 4 namanya tawassut, yang 5 namanya faikut tawassut, yang 6 namanya isbah. Gitu. Makanya tadi saya ngomong tawassut, ngomong isbah, ngomong qasr, sekarang nyambung ya. Ini istilahnya memang seperti itu. Nah, sekarang ada juga tingkatan mat dari segi jenis. Ada mat yang paling, istilahnya paling kuat. Ada yang paling lemah. Sama seperti sifat huruf. Ada yang paling kuat, ada yang paling lemah. Begitu kan. Ini disatur dari bait-baitnya Syekh Ibrahim As-Samanudi rahimahullah ta'ala. Dalam Tuhfah As-Samanudiyah, dia berkata, aqwal mududi lazimun famat tasar fa'arifun fadun fi salin fabadal thumma tabi'i walidun yafata wal linu aqwal mududi pada atas. Ya, jadi aqwal mududi lazimun famat tasal fa'al. Mungkin bisa sambil hafalin ya. Saya sengaja nggak tulis, bisa coba biar sedikit-sedikit hafal. Aqwal mududi lazimun famat tasal fa'arifun fadun fi salin fabadal. Aqwal mududi lazimun famat tasal fa'arifun fadun fi salin fabadal. Thumma tabi'i walidun yafata walidun adhaful mududi pada atas. Nah, ini tingkatannya. Aqwal mududi lazimun. Mat yang paling kuat, ya, paling kedudukannya paling tinggi, yang paling kuat adalah mat lazim. Mat tasal. Yang kedua mat muttasil. Ta'aribun. Yang ketiga adalah mat arib. Tadun fisolin. Yang keempat adalah mat muttasil. Fabadal. Yang kelima adalah mat badal. Nah, ini tingkatan mat dari mat far'i. Nah, di bawah mat badal itu mat asli atau bi'i dan mat lim. Jadi paling itu mat lim sudah. Kenapa ini bisa terpikat-pikat? Pertama dari kadarnya. Lazim kan dia baca 6. Ya, dia nggak boleh di bawah 6, maka dia paling kuat kedudukannya. Termasuk nanti kita akan mengenal istilah aqwas sababain. Ya, mungkin saya kalau rinci ini ada sebagian teman-teman yang bingung, tapi nggak apa, saya sampaikan dari sekarang. Jadi di praktek bisa lebih perjelas. Ada namanya nanti istilah aqwas sababain. Jadi ada 2 mat yang bertemu. Ada 2 hukum mat dalam suatu kalimat ketika waqaf.
Kita dahulukan mat mana nih? Nah, kita dahulukan mat yang paling kuat. Contohnya apa? Contoh yang paling mudah misalnya ada lafaz contohnya contoh seperti ya. Aqwal mudu dilazimu contoh asal misalnya lafaz riak tapi dalam Al-Quran ada lafaz riak. Tulisannya kan riak itu riak riak itu dia ada dua hukum, ada mad badal, ada mad muttasil. Ketika waqaf kita dahulukan hukum mad badal atau mad muttasil, kita dahulukan yang paling kuat, yang paling kuat yaitu mad muttasil. Kalau badal dan riwayat Hafs itu hanya dibaca 2. Kalau muttasil ya dibaca 4 sampai 6. Maka kita dahulukan yang paling tinggi kedudukan seperti itu. Atau misalnya ada di surat Yusuf ya, di surat Yusuf ayat berapa ya? Waja'u abahum, misalnya ada waja'u abahum. Waja'u abahum. Ja'u di situ juga sama. Ada mad badal dan ada mad munfasil. Mana kita dahulukan mad munfasil? Jadi dibaca 4, bukan 2. Nah, itu namanya aqwas sababain. Jadi 2 sebab mad yang ada dalam satu kata dahulukan yang kuat. Ya, lazim 6. Kalau mad mutasil dia 4, 5. Mad arif 2, 4, 6. Mad munfasil 2, 4, 6. Mad badal 2. Jadi tingkatannya bertingkat seperti itu. Ini salah satu cara mudah kita mengetahui sebab kenapa bertingkat-tingkat seperti itu. Baik, next slide. Lanjut lagi ya. Nah, nanti prakteknya PR ya, jadi tugas nih. Semuanya mesti kerjakan. Jadi nggak mungkin nggak cukup sekarang, nanti jadikan tugas. Macam-macam waqaf arif. Panjang nggak ya kira-kira? Oke, saya coba ya. Macam-macam waqaf arif. Nah, kalau yang punya buku hijau nih, ya, buku yang hijau yang bahasa Arab ya, itu di bab halaman 74 ya. Kalau yang buku terjemahan itu disesuaikan aja, babnya sama. 74, halaman 74. Satu dari sini. Pertama, tadi kan saya bilang, mad arif itu ada yang ada yang mad arif disukun saja, ada yang mad arifnya yang mad mutasil. Nah, sekarang gimana rinciannya? Contoh, pertama, mad mutasil arif disukun. Jadi dia mad mutasil, tapi dia sebenarnya kalau sukun itu arif, bukan sukun asli. Ya, dia sebenarnya belum sukun di situ, tapi karena sukun waqaf arif, maka gimana caranya? Pertama, misalnya contoh, ini ada marfu, mansub, majrur, ini istilah nahwu. Ingat-ingat aja ya, marfu itu kalau dhammah, mansub kalau fathah, kalau majrur kasrah, itu aja mudah. Nah, contoh, mad muttasil arif disukun, kadar madnya plus caranya. Pertama caranya sukun murni dengan 3 cara mad. Jadi sukun murni. Apa maksudnya sukun murni? Sukun murni itu ya kita sukun dengan bunyi sukun. Misalnya al-alamin, itu kan bunyi sukun asli. Karena ada bunyi bukan sukun asli, ada. Namanya nanti 2. Yang kita pernah singgung kemarin. Ada ismam dan raum. Nah, ketemu lagi nih. Ya, jadi ismam dan raum ini juga termasuk cara mensukunkan huruf di akhir kalimat. Itu juga termasuk hukum. Jadi ismam dan raum itu bukan hanya pada di surat Yusuf ayat 11 kemarin. Ya. Jadi ismam raum itu juga nanti masuk pembahasan waqaf. Bagaimana caranya? Contoh misalnya tadi sukun murni dengan 3 cara mad bisa 46, atau ismam dengan 3 cara mad 246, atau raum dengan 4 dan 5 harokat. Klasifikasinya marfu 8 cara, mansub 3 cara, majrur 5 cara. Contoh misalnya ada lafaz mayyasha'u, belakangnya marfu, belakangnya dhammah. Gimana cara waqafnya? Waqafnya bisa pertama sukun murni dengan 3 cara mad. Jadi misalnya bisa, Masya Allah, itu salah saya tulis tuh. Maaf, salah ya, di PPT saya tulis. 3 cara itu 4, 5, 6. Maaf, ya. Bukan 2. Mad mutasil nggak boleh 2, saya lupa. Jadi
Jadi itu 456 ya. Itu salah semua tuh saya tulis. Nanti saya koreksi. Atau mungkin Kemal tolong koreksi Kemal. Itu jadi yang 246 itu diganti 456 semua. Kalau mat mutasi. Contoh di misalnya Mayyasha. Mayyasha jadi bisa dibaca dengan 4 dulu. Mayyasha. 4. Bisa baca 5. Mayyasha. Bisa baca 6. Mayyasha. Itu sukun murni. Gimana yang nggak sukun murni? Contohnya misalnya ketika dia di ismam atau di raw. Nah ini perhatikan. Mungkin aduh ini kayaknya nggak cukup waktunya ya. Mungkin kita akan berhenti sampai sini dulu. Jadi misalnya Yasya itu ketika di ismam. Gimana caranya? Kan apa ismam? Ismam itu kita memusyafatain Pak, mu'adal iskan. Memahkan kedua bibir, monyokkan bibir setelah sukun. Mayyasya misalnya. Gimana cara dengan ismam? Nah, caranya jadi kita nggak hanya kayak tadi. Kalau itu cuma Mayyasya. Nah, kita mesti ada monyongnya setelah kita sukun. Contoh, perhatikan semua ke saya, lihat ke saya. Karena ismam mesti lihat untuk mulut orang yang kita lihat. Ya. Karena ismam. Nanti termasuk praktek kalau ismam, itu jangan pakai audio ya. Nggak kelihatan. Kalau raum, apa-apa lah. Gimana ismam? Contohnya, Mayyasha. Itu 4, 5. Mayyasha. 6. Mayyasha. Jadi dia monyongnya itu setelah sukun. Ya, kemarin termasuk yang latak mana itu ada yang udah praktek dengan video ya. Itu kadang sukunnya kecepatan, apa monyong kecepatan. Kayak misalnya latak mana udah baru mah udah monyong jangan. Monyongnya setelah mensukun telepon terus memberikan isyarat lemah baru ditarik lagi nunnya monyongnya. Latak mana kan gitu. Masuk ketika cara wakaf. Jadi Mayyasha kalau Islam seperti itu 4, 5, 6 ya bukan 2, 4, 6 jadi saat terus. Ini termasuk juga Kemal apa dasar ya. Yang bawah juga termasuk ya 4, 5, 6 sukun juga 4, 5, 6 juga dikoreksi. Nah, itu apa namanya seperti itu kalau Islam. Jadi Mayyasha. Pokoknya di dia ada satu. Kalau Raum, nah Raum gimana kemarin? Raum itu dia ityan bi ba'dil harokah sepertiga ya, bukan 2/3. Maaf, saya keliru kemarin sepertiga harokat. Jadi gimana? Seharusnya kan kalau kita wasol, berarti kan Mayyasha jelas punya, tapi ini punya dia nggak jelas atau kurang jelas. Ya, hanya sebagian harokat. Gimana? Mayyasha. Bukan tapi kira-kira begitu. Mayyasha. Nah itu roh 4 atau 5 harokat. Masya Allah kita lebih saya lihat ya. Kalau min aulia ya min aulia ini sebenarnya aulia nggak pakai min karena dia nggak masuk maju. Contoh aja aulia misalnya aulia jadi ini nggak pakai min maaf nanti nggak apa dihapus saja. Aulia gimana kalau mansub dia nggak terima ismam dan roh gitu. Jadi dia nggak terima ismam dan roh jadi dia cuma 3 cara. Jadi misalnya aulia 46 makanya dia nggak terima roh ismam. Nah jadi kalau dhammah dia menerima roh ismam. Kalau mansub dia nggak menerima rom ismam. Kalau majrur dia hanya menerima rom ismam mulus di dhammah. Gitu ya. Minas sama kalau minas sama ini dia dengan 5 cara. Sama kayak tadi sukun murni ditambah dengan rom. Gimana romnya? Misalnya tadi dengan sukun murni. Minas sama 456 sukun murni. Nah, dengan 2 cara lain gimana dengan row? Kan
Raum. Mana raumnya? Kayak tadi. Minas sama, minas sama, ini bukan minas sama i. Itu kan jelas. Kalau ini i. Kira-kira begitu. Kemarin la tak manuna, bukan manuna. Itu jelas banget. Tapi manuna, manun. Kira-kira begitu. Oke, mungkin ini segini dulu. Ini Masya Allah. Memang kalau bagian ini panjang ya. Tapi udah saya buat semua sebenarnya materi ini. Apa? Nah, mungkin ada yang bertanyakan dulu, silakan. Mau saya jawab jelas. Nah, mungkin sambil nunggu, saya jawab dulu pertanyaan Mas Harsha. Mat mutasil diwakafkan, apa boleh juga tetap 4 atau 5 harokat? Iya, boleh. Ya, boleh. Boleh. Tapi memang diutamakan 6. Diutamakan 6. Ya. Karena tadi termasuk mat mutasil itu ketika jadi mat mutasil ketemu mat arid. Ya, mat mutasil ketemu mat arid. Mat arid itu kadar sampai 6. Sementara mat mutasil cuma sampai 5. Dimenangkan yang 6 sebenarnya. Itu masuk akwas sebagian. Tapi ala kulli hal boleh. 4, 5. Gitu. Ada lagi? Sambil nggak nonggal-gada, saya akan beri tugas ya, tugasnya. Sebentar. Jadi ini untuk menjaga konsistensi antum semua. Saya lihat kemarin yang tugas tuh